Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Semoga anak ibu tetap semangat ya dalam menerima pembelajaran pagi ini. Nah, materi kita pagi ini adalah tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran 5 kelas 3. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, anak ibu dapat menjelaskan keberagaman asal benda. Yang kedua, anak ibu dapat melakukan musyawarah dengan benar. Yang ketiga, anak ibu dapat mengidentifikasi suatu benda dengan menggunakan satuan yang tertera pada penggaris. Nah, coba anak ibu perhatikan ya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu ya nak. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Dan sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Ini adalah benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain seperti gelas-gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, sekarang Ibu perhatikan benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Pasti ada ya. Benda-benda tersebut antara lain seperti panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Dan seperti koin juga ada. Nah, sekarang mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Nah, sekarang coba Anda perhatikan, apakah kamu sudah pernah melihat benda karet? Pasti pernah anak ibu ya. Benda dari karet, perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus pensil itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain seperti ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Mari kita diskusikan bersama teman-teman ya. Nah, kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Mari kita perhatikan lingkungan kelas dan sekolah kita. Sebutkan bahan yang biasa kita gunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti di aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang kita perhatikan tempat sampah di kelas kita. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Atau apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Perhatikan juga bahan yang digunakan untuk membuat penggaris, plastik, kayu, dan aluminium. Logam adalah pembuat bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak dapat digunakan untuk membuat penggaris? Coba Anda perhatikan, satuan yang tertera pada penggaris, kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, coba kita perhatikan Dayu dan Siti di sini. Dayu dan Siti, dia sedang bercakap meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Bertanya, 1 meter sama dengan berapa senti dan berapa mili? Nah, mari kita perjelas. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter?
Coba nih perhatikan ya. 5 meter ditambah 30 cm, berarti 5 meter sama dengan 500 cm. 30 cm. 5 meter berarti 1 meter sama dengan 500 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 5 meter, jika 5 meter maka hasilnya adalah 500 cm dan ditambah 30 cm. Berapakah? 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Hasilnya adalah 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, coba Anda perhatikan, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam 1 meter adalah pertanyaannya. Panjang mobil Ayah Dayu dalam 1 meter adalah tadi panjang mobil Dayu 410 cm. Berapa meter? Dah, kita jawab. 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4 meter ditambah 10 cm. Jadi hasilnya adalah 4 meter 10 cm. Jadi pemahaman anak ibu ya, ingat 400 cm berarti 4 meter. Jika 410 cm berarti 400 meter 10 cm. Sudah paham anak ibu ya? Jadi panjang mobil Dayu adalah 410 cm. Jika dihitung dengan meternya 4 meter 10 cm. Nah, sekarang tugas kita adalah anak ibu ubahlah sesuai satuan yang diminta. Dan itu ada 10. Dan lakukanlah aktivitas berikut ini. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur dan ukurlah bagian benda sesuai gambar dan tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur dan lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Dengan hasil pengukuran tadi maka anak ibu dapat menjawab dengan tebakan nama benda, misalnya seperti lemari. Anak ibu tebak dan hasil pengukurannya berapa. Nah, anak ibu paham ya. Nah, tugas kedua adalah tugas PKN. Sekarang, musyawarah dengan teman sekelas atau dengan keluarga di rumah, bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah kita. Atau bisa jadi anak ibu menganggapnya di rumah, bagaimana cara kita meningkatkan kebersihan di rumah. Dan tuliskan hasil musyawarah tersebut di kotak berikut ini. Nah, yang kedua, ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-temanmu, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 5 ya nak ya. Nah, sekarang tugas bahasa Indonesia itu ada 2. Amatilah benda-benda di sekitar, adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet, dan tuliskan hasil pengamatan pada tabel yang telah disediakan. Yang tugas kedua, anak ibu dapat mengamati benda-benda di sekitar dan lengkapi bagan yang ada di layar ibu ini. Nah, anak ibu paham ya tugas kita hari ini. Nah, semoga anak ibu mengerti dan mampu melaksanakan tugas hari ini. Nah, sekian dulu ya anak ibu untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.